ووالدينا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن محمد الغزالي وسيد الشيخ أحمد فهمي زمزم بنية أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنباره وعلومه ونفعته وخصوصياته، وأن الله يدخلنا في حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم، وأن الله يدخلنا معهم جنة الفردوس بغير حساب على تلك النيات وعلى كل ما روى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وشفيعا للمذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana kita masih diberikan Allah nikmat umur, nikmat sehat. Kita doakan bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sedang dalam keadaan tertimpa musibah mudah-mudahan diberikan kesabaran dan dijadikan sebagai ladang amal bagi orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih akhir-akhir ini ya banyak saudara kita yang ada yang kering, ada yang kena musibah. Ya, kalau kita di Palangkaraya agak mending, tapi kalau kayak di Banjarmasin dia tiap hari kebakaran. Jadi banyak yang dapat musibah. Kita alhamdulillah Palangkaraya masuk kategori aman masih ya. Jadi patut kita bersyukur dan kita masih diberi sehat, yang mana banyak nih kawanan kering masjidnya. Kita alhamdulillah masih sehat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ni'matani maghbubatani, ada dua nikmat yang biasanya dilalaikan oleh orang beriman. Apa dua nikmat itu? Pertama, as-sihhatu, sehat. Yang kedua, al-faraghu, lapang. Jadi alhamdulillah kita awak sehat, waktu lapang. Ada yang awak sehat, cuma pas sampai ke masjid tak boleh ngawang. Kalau boleh jadi ke masjid, iyalah timbul sibuk jadinya. Jadi kita alhamdulillah diberi Allah dua nikmat ini, sehat dan lapang, kawak hadir. Jangan menunggu lapang. Iyalah, aku yang menghadap kenal hanya ke masjid sekalinya ibadah kenal mau si ulang. Aku menghadap cucu anu bisa berjalan hanya ke masjid sekalinya berjalan malah bergegeh lagi nya kalau kapan-kapan. Jadi kalau ada istilah di dunia ini makin lapang malah makin sibuk. Jadi menghadap
hidayah kalau menggunakan waktu lapangnya, tapi ada juga yang kadang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Dan kita alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Masih kita membahas tentang bagaimana caranya meninggalkan maksiat batin. Nah, di mana semalam disebutkan ada 3 maksiat batin yang menjadi pangkal munculnya maksiat yang lain. Yang 3 itu semalam pertama hasad atau dengki. Yang kedua riya. Yang ketiga ujub. 3 ini pangkal yang menyebabkan dosa-dosa batin, penyakit-penyakit hati lainnya. Dari dengki muncul suudzon, buruk sangka. Dari buruk sangka sampai kepada orang tua sudah buruk sangka sampai kepada ghadab, benci. Dari benci akhirnya ya sampai membunuh, macam-macam. Awalnya dari dengki. Nah, kalau di sini disebutkan bagaimana caranya menghindari sifat ujub. Nah, yang ketiga. Nah, halaman 161 baris ke-4 dari atas. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan sifat takabur ini, sebenarnya takabur itu bagian dari ujub. Sama banyak merasa lebih dari orang lain. Jadi kata Imam Al-Ghazali, dan sifat takabur ini tidak akan keluar dari hatimu, jadi tidak akan hilang sifat sombong ini, kecuali jika engkau mengetahui bahwa orang yang sebenarnya mulia itu ialah orang yang mulia di sisi Allah. Sebenarnya orang yang mulia di sisi Allah itu hanya bisa diketahui pada saat akhir hayat. Penentuannya ialah orang itu apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Itu yang menentukan. Biar waktu hidupnya ahli ibadah, pokoknya bertahan sunnah itu harus tinggal. Kewisiden bertahan. Ya, adakah jaminan orang ini ketika meninggalnya husnul khatimah? Tidak ada. Berarti kita semua tidak ada yang tahu siapakah yang nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan menentukan orang itu mulia atau tidak tergantung ketika akhir hayatnya. Berarti sama pada tahu. Namun sama pada tahu berarti kada pantas merasa mulia karena sama-sama kada tahu. Ibarat kita semestinya ini nampak ujian, hasil ujiannya kada tahu belum, dimulai udah agak dulu tahu nilai peningginya aja, diumumkan aja belum lagi. Nah itu sama tuh, iyalah. Padahal belum tentu sekali pengumuman sekalinya seorang nilai paling rendah kawan peningginya. Nah itu sama orang merasa mulia menganggap orang hina. Padahal menentukan mulia atau tidak itu waktu khotimah, waktu akhir hayat. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sama pada kala tahu itu baik berenai. Bukan
Bukan malah bakal dulu kalau punya tasupani ya bakal dulu sekalinya orang mahat mina iya itu ya ahli neraka seorang ini masih terus ahli surga timbul ayat-ayatnya ahli neraka bertobat ya bertobatnya minta ampun ujur-ujur dihapus Allah dosanya kita merasa mulianya Pak timbul ayat-ayat terbalik otak timbul terpikir misalnya merasa imamnya yang berdiskotek misalnya nih Allah nama bolak-balikan hati itu ada aja. Nah jadi apa kalau awal kita ulun misalnya mentang-mentang apa Ustaz misalnya lalu sama sitatnya aku ya nyata deh aku langsung dulu misalnya nih belum tentu ya lah bisa jadi dulu nah saya anok nih ya. Nah jadi apa jangan apa menyombongkan diri karena kita kada tahu apakah nanti akhir hayat bakal apa dalam keadaan baik atau tidak. Sedangkan waktu hidupnya apa bukan apa penentu. Nah bukan penentu. Penentunya itu waktu akhir hayat. Nah jadi apa dan masalah ini Imam Ghazali tergantung pada al-khotimah. Nah itu kesudahan dari kehidupan seseorang. Jadi menentukan orang itu mulia atau tidak itu tergantung waktu kesudahan akhir hidupnya atau waktu akhir hayatnya. Itu menentukan al-umur bi khawatimiha kata Rasulullah. Perkara itu penentunya itu di akhir. Sedangkan perkara ini masih belum dapat diyakinkan. Nah, jadi kalau Allah kita mau aku dulu sekali lagi kalau bina tak suka nih. Nah, timbul kita pas di surga jangan kita hina. Malam hina yang ada aku. Sayanya kan tanya adalah tersumpah jadinya. Nah, jadi kadang pantas kita sombong karena sama-sama belum tahu nasib masing-masing. Maka jika engkau berpikir demikian, niscaya hatimu senantiasa akan takut dengan al-khotimah. Nah ini itulah kenapa kita nih awal masjid jadi terus ya awal hadir di majelis terus tujuannya apa? Mudah waktu hadir kayak ini meninggal gitu. Nah kita harapkan jangan harapkan kita gawin awal di jalanan aja anak berharap meninggal di masjid misalnya nih. Nah jadi orang itu meninggal sesuai kebiasaannya waktu hidup ya. Ulun kena singgung dua guru-guru itu meninggal persis kayak kebiasaan sidin. Nah, jadi kayak itu lagi niat kita apa hadir terus di majelis umpat terus sampai berjamaah sebutin dia ya Allah ulun hendak meninggal dalam keadaan menghadap sembahyang beribadah atau nuntut ilmu itu aja nah ya lah. Jadi ya Allah iya tapi aku jangan Allah boleh menyentil. Nah jadi takut kita akan al-khotimah. Maka jadi di antara pekerjaan yang menyebabkan su'ul khotimah. Apa di antaranya? Itu orang yang tidak menghormati orang adzan. Hati-hati. Jadi orang azan udah satu bertahan gawian satu dulu ya takutan kalau bina apa tadi suul khotimah. Di antara lagi yang menyebabkan suul khotimah atau mati karena beriman itu apa? Suul zon.
Su'udzon min su'il khotimah. Jahat sangka, berburuk sangka di antara penyebab mati su'ul khotimah. Jadi waspada silakan, tapi jangan sampai berburuk sangka. Ada orang lalu, ya dicurigai, ya itu kada waspada lagi, karena itu jadi buruk sangka. Bahkan yang buruk saking jahatnya hati kita nih, saking buruk sangkanya, orang tuh bisa dibawa ada berbaju koko, dia datang ke masjid, dia tuh disangkanya apa? Nah itu dia main sandal aja. Kayak pagi orang tuh sudah bawa ya masih lagi di apa disangka nama baik. Nantinya ini apa ini coba pakai baju preman, ini pakai baju yang bagus aja tuh masih ya dong. Disangka nama baik. Nantinya aja kita tahu ada orang tato yang berbunil, parang. Akhirnya ini saat kali kita menyangka perampok ini jadi akhirnya ini oleh apa nih matur hati supaya berbaik sangka. Jadi apa? Kalau kita hendak dapat terhindar dari su'ul khotimah, diantaranya jangan kadang menghormati azan. Ya, yang kedua dari hati kita dari berburuk sangka. Itu dua diantaranya. Banyak lagi kita bisa sebutkan, termasuk apa? Mati su'ul khotimah itu diantara penyebabnya apa? Zulmul ibad, menzalim hamba Allah. Itu diantara penyebab mati su'ul khotimah, menzalim. Nah, menzalim itu macam-macam bentuknya, baik fisiknya, baik apa hatinya yang dizalim. Nah, jadi zulmul ibad. Jadi yang Ghazali apa? Sudah sepantasnya apa kita ini takutan ya terhadap al-khotimah ya, sehingga engkau tidak berani membesarkan diri dan engkau terpaksa membuat andaian terhadap orang lain. Nah, andaian itu seandai-andai aku ini rajin ke masjid, ya ini tuh awal dikasih Tuhan terus, tapi apa? Seandainya Allah hendak merubah timbul kita para manika ini rajin ke masjid, aku timbul hati kepalin. Nah, ya akhirnya apa? Kaduan dia anak sombong. Kenapa? Karena penentuannya tadi akhir hayat, penentuannya. Ibarat kita ujian itu apa? Diumumkan nilainya itu waktu akhir hayat. Walaupun sekarang ini engkau yakin dan beriman kepada Allah Ta'ala, namun keadaan ini tidak menghalangi kemungkinan berlakunya perubahan-perubahan pada pendirianmu. Nah, Imam Ghazali jangan apa? Jangan merasa aku nih, wah aku nih nyata mati beriman. Kalau mungkin aku nih apa? Kalau beriman misalnya nih, Allah memberikan hati semuanya. Allah ya kan pendirian. Jadi apa? Bisa aja yang Ghazali apa? Kemungkinan berlakunya perubahan pada pendirianmu pada suatu masa yang akan datang. Nah, nih, karena Allah berkuasa merubah hati manusia, dan Ia dapat memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Dia berkuasa pula menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Nah, kalau Allah menghendaki ada contoh yang paling nyata aja dulu. Ada orang yang sebenarnya hari ketemu Rasulullah, ketemu Nabi,
orang apalagi langsung ada tamu Nabi tapi kita beriman. Ya lah. Mengalihkan Nabi yang pulang paman. Ya lah. Coba belum tahan gitu. Orang apalagi maka keluarga maka langsung ke tamu Nabi. Tapi pun Allah menghendaki kita beriman. Beriman. Jadi karena kau jadi jaminan. Sebaliknya ada saumah lawan apa? Orang kafir bahkan mengaku Tuhan. Ya lah. Siapa? Bininya Fir'aun, agak betul lagi. Fir'aun tuh, ya lah. Kalau betul lagi bisa luar biasa. Tapi apa? Bininya beriman. Allah hendak memberi hidayah. Nah kita aku ni yang tadi dia beriman agamaku orang Islam, mun Allah menubah ada. Nah, jadi kita tahutan kalau bina apa Allah apa mentakdirkan maka lebih baik. Oleh karena itu apa akhirnya kadewani hendak sombong karena semuanya itu masih ada kemungkinan, masih ada pengandaian tadi ya lah, masih ada kemungkinan. Itulah kenapa guru-guru kita tuh siang malam disini beribadah, tapi apa masih aja rasa takutan. Kenapa? Aku belum lagi sini meninggal, belum pengumuman lagi nilai ujian nih. Tak sih takutan. Padahal ibadahnya luar biasa sudah. Tapi ada belum lagi apa meninggal, kayak inya tukang deh apa panitia surga tuh. Alhamdulillah kita dihindarkan Allah daripada sifat sombong. Lalu kata Imam Al-Ghazali, sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan celaan terhadap sifat hasad, takabbur, riya dan ujub. Banyak hadisnya. Rasanya cukuplah kata beliau bagimu sebuah hadis yang telah dihimpunkan segala maksud yang berkenaan dengan sifat-sifat tersebut. Nah, ada sebuah hadis nih. Nah, yang di satu buah hadis ini hadisnya panjang banget. Dari hadis ini lengkap penyakit-penyakit hati itu ada dibahas di sini. Di mana Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu telah meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad beliau dari seorang laki-laki yakni Khalid bin Ma'dan. Yang Sayyidina Khalid bin Ma'dan ini pernah berkata kepada Sayyidina Mu'adz. Jadi bicara Khalid bin Ma'dan, hai Mu'adz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis. Jadi disini kisahkan pernah adakah sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW. Jadi disini pada imam sampai Tuhan ajak ketemu Rasulullah. Adakah Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis tentang ini di sini? Lalu berkata rawi hadis yakni Sayyidina Khalid bin Ma'dan, lalu Mu'adz menangis. Waktu itu jalan Sayyidina Khalid imbas minta Sayyidina Mu'adz untuk menyampaikan sebuah hadis, langsung Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini menangis. Sampai dia waktu itu saking menangisnya, saking apa nih luar biasanya tangis Sayyidina Mu'adz, sehingga kata beliau, aku sangka ia tidak dapat berhenti. Dilihat di sini asal mungkin hampir menangis ini, saking luar biasa menangisnya. Tetapi akhirnya Sayyidina Mu'adz berhenti dari tangisannya. Pas Sayyidina Mu'adz sampai menangis,
Kemudian lalu beliau berkata, Sayyidina Mu'adz berkata, kata beliau, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Yang ada sini panjang. Kata beliau, wahai Mu'adz, kata Rasulullah, sebenarnya aku mau menceritakan kepada kamu sebuah hadis. Jikalau engkau mampu memeliharanya, pasti ia akan memberi manfaat akan engkau di sisi Allah. Tetapi jika engkau menyia-nyiakannya dan tidak memeliharanya, maka akan terputuslah hujjahmu di hadapan Tuhan pada hari kiamat nanti. Ya Rasulullah, ini ada sebuah hadis aku hendak sampaikan kepada Sayyidina Mu'adz nih. Mohon dikam jaga, maka Rasulullah artinya diamalkan nih hadis ini, maka apa? Itu manfaatnya luar biasa di sisi Allah. Tapi mau disia-siakan, artinya kalau diamalkan, ini kita jadi apa? Jadi hujah, jadi apa? Bahan untuk memberhenti kita. Nah, di hari kiamat. Lalu kata Rasulullah, wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan 7 orang malaikat sebelum ia menciptakan langit. Jadi langit itu kan 7 lapis. Nah, sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah ciptakan 7 orang malaikat yang nantinya bakal menjaga setiap langit tadi. Jadi apa? Pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Nah, jadi ada penjaganya malaikatnya. Kalau Allah sembarangan, nah. Lalu naiklah malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah ini malaikat yang bertugas membawa amal. Nah, membawa amal kita. Jadi malaikat hafadzah ini membawa amalan seorang hamba yang dilakukannya mulai dari pagi sampai ke petang. Jadi seorang hambanya ini apa? Luar biasa rajin beribadah. Jadi mulai pagi sampai sore beribadah ya. Lalu apa? Ibadahnya, amalannya tadi dibawa oleh malaikat hafadzah. Amalan tersebut mempunyai nur bagaikan cahaya matahari. Artinya amalannya nih, sehingga apabila malaikat hafadzah yang membawa amalan hamba tersebut sampai ke langit yang pertama, nah dibawa ini, pas sampai di langit pertama, mereka menganggap bahwa amalan itu baik dan sangat banyak. Ya malaikat hafadzah, aku nyata dah lulus nih penjagaan langit pertama nih. Maka ini bagusnya amalnya menjadi apa? Malaikat hafadzah nih. Soalnya apa? Lalu berkatalah malaikat penjaga langit pertama itu bagi malaikat hafadzah. Nah, apa ajar malaikat penjaga langit pertama? Pas apa tadi? Pas menerima amalan si hamba tadi yang dibawa malaikat hafadzah nih. Ujar malaikat, pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Maka kita malaikat hafadzah nih dikira macam lulus, soalnya itu dikatakan orang malah di sini apa? Nah, jatuh orang ngomongnya amalannya nih. Nah, akulah malaikat penjaga ghibah. Nah, jadi malaikat nih. Akulah penjaga ghibah atau mengumpat. Allah telah menyuruhku, biar malaikat tadi, supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang menggibah orang lain untuk dapat melintasi aku untuk terus naik ke atas. Jadi orang tuh suah menggibah kada bertaubat, langit pertama terbeliknya amalnya. Nah, belum lagi nang langit kedua, ketiga, keempat. Hanya langit pertama terbelik deh. Untuk bahayanya gibah. Nah, jadi kita mau ada namanya dua yang kumpul ya, atau pas kita dudukan tuh awal-awal kan ada nama mulainya belum. Tiba-tiba sudah 10-15 menit ada nama mulai dah alihnya deh membicarakan drama yang gula Jawa lagi kisahkan ya kan.
kibit parut, aduh sakitnya parut nah, juga lagi, iyalah. Jadi kan dusta kita pada sakit parut, iyalah. Kibit parut nah sakit parut, juga lagi. Nyaman apa? Nyaman, kalau nyaman aja mau. Kawan panggilan, pian apa lah? Kawan pian di muka neraka, kawainya pian. Ini tuh di muka neraka masuk deh, kawainya pian. Oh kawan sini masuknya, masa biar kalau nyaman kalau masuk. Nah itu sama tuh, ya. Kalau sudah masalah dosa atau di istilah kawan atau di istilah kalau nyaman, deh tinggalkan, ya. Ya karena kawan membawa imam gibah dirinya, menanggung dosanya, jika tanangin di akhirat, malaikat hukum aku tanggung jawabnya apa itu ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, tak tanggung masing-masing. Ya. Nah, jadi kalau istilah nyaman sore lah mulai tinggalkan lagi. Cuma katanya tadi bisikinya oleh apa setan, kamu tuh kawannya tinggalkan lah. Nah itu setan nih, bisikinya. Nah jadi di langit pertama terbelik deh kalau apa sirang beramal tadi suah menggibah. Kemudian datang pula malaikat Allah membawa amalan seseorang hamba. Mereka menganggap bahwa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat itu berhasil melintasi langit pertama karena orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang lain atau menggibah. Jadi ini kalau suah menggibah lalu lulus di langit pertama, yang di bawah malaikat nih lulus langit pertama, pas sampai di langit kedua, sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kedua, ujar malaikat penjaga langit kedua, apa? Berhenti kamu di sini. Stop ya malaikat. Jangan bertarus, stop dulu. Ya malaikat nih. Lalu ya malaikat apa? Dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Kita boleh pulang nih di langit kedua. Apa penyebabnya? Karena ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Nah, ini aja malaikat tuh sembahyang berjamaah apa tujuannya supaya dikatujuin Tuhannya. Nah, iyalah nyanya kawin lalu nepamin Tuhannya ini membawa ke masjid terus. Aku naik ke masjid cuma tujuan supaya Tuhan ketujuh lalu Tuhan mau jadi berdagang. Nah itu salah satunya apa tujuannya. Ada apa? Ada udang di balik bakwan ya. Jangan malaikat. Nah sampai sini aja apa amalannya bukakan. Iyalah. Nah alhamdulillah. Jadi kita akan beribadah ada tujuan yang lain. Mengatakan ini aku nggak terbalik amal dilahirkan juga. Nah jadi langsung untuk astagfirullah hati-hati, minta ampun ya lah. Langsung berbalik pulang. Karena bapak maksudnya apa? Kita simpang sedikit ya atau sembahyang nih. Asal berbalik pulang biasa. Pelajaran. Allah Ta'ala telah menyuruhku biar malaikat supaya aku tidak membiarkan amalan orang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Nah, ya, malaikat kalau awak lalu di sini masih beramal itu apa? Kami ikhlas masih beramal itu tujuannya dunia. Selain daripada itu, ujar malaikat nih, ia juga suka membesarkan diri di dalam majelis pertemuan. Pak ianya harus
hadir di malaikat nih. Nah, kemudian iya aja terus dapat di majelis nih. Kayak ulun nih, ulun yang hadir. Jadi apa? Termasuk dia apa selain apa tadi pada ikhlas amalnya, termasuk yang di langit kedua ini yang membuat tergolak adalah orangnya nikah 7 membesarkan diri, menyombongkan diri di majelis pertemuan. Lalu dia malaikat, akulah malaikat penjaga kebesaran. Artinya ada orang itu takabur, nah lewat di langit kedua. Nah, ya ada sombong. Jadi amalnya terbulik. Nah, kita bingung tuh waktu hari kiamat siang malam beribadah. Sekali apa? Dihisab. Sekitarnya amalnya bingung. Kemana? Amal seorang dulu. Ya Allah apa? Ikam semalam beramal karena simpulan. Ikam semalam tujuannya dunia. Nah semalam kan dapat ya Allah. Ujulung deh waktu dunia. Hendak ikam apa? Supaya dimodeli Tuhan tadi. Langsung sudah dimodeli pintu ada. Jadi kenapa ya Allah sekarang kita ada lagi. Makanya di Quran bahwa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang minta apa? Kebaikan di dunia wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi di akhirat ada kebahagiaan lagi. Nah ini kurang tadi. Hilang habis pahalanya. Nah, lalu nanti yang ketiga naik lagi enak ke langit yang ketiga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu lah. Kalau sebenarnya kurang lebih jawab cuma kirimin di bawah rumah. Jadi bawa apa? Bawa aktivitas saja ya. Jadi ampun maaf sampai situ dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan di langit yang ketiga ya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah, dan Allah jauhkan kita daripada segala maksiat batin maupun maksiat zahir, dan mudah-mudahan nantinya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Adadul kamiyat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa rzuqna ta'ala al-istiqamah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.